Tahu nggak apa beban yang paling berat dalam hidup kita? Apa? Jomblo? Seberat itukah? Apa? Dosa. Oke, apalagi beban yang paling berat dalam hidup kita? Hutang, pinjol. Apalagi beban yang paling berat dalam hidup kita? Diputusin tanpa sebab. Apalagi beban yang paling berat? Membuang kado-kado masa lalu, menghapus foto-foto masa lalu. Apapun beban dalam hidup kita, ada satu beban yang paling ngeganggu kita, yang paling membebani kita, yang paling bikin kita tuh nggak nyaman dan nggak pernah bisa bahagia dalam hidup. Dan ini jarang orang sadar. Beban itu adalah ragu kepada Allah. Kita semuanya mengaku orang yang yakin sama Allah, tapi yakin dan ragu itu bukan urusan lisan, tapi dia urusan hati. Sesungguhnya beban paling berat dalam hidup kita itu adalah ketika kita muncul ragu sama Allah. Dan itu adalah asal muasal sebab awal semua masalah dalam hidup kita. Dan kalau dibalik, sesungguhnya semua solusi dalam hidup kita itu berawal dari as-siqah billah, percaya yakin sama Allah. Semua solusi, semua kebaikan berawal dari as-siqah billah, percaya sama Allah. Dan semua masalah dalam hidup kita, mau masalah pribadi, masalah finansial, masalah karir, masalah hubungan, masalah rumah tangga, apapun masalah kita, itu tuh berawal dan yang paling bikin kita nggak pernah nyaman menghadapinya adalah ragu kepada Allah. Karena betapa banyak orang yang diuji secara zahir oleh Allah, tetapi dia lebih bahagia daripada mereka yang diberikan nikmat zahir oleh Allah. Betapa banyak juga orang yang dikasih banyak limpahan nikmat dunia, tapi dia menjadi orang yang paling banyak berkeluh kesah, bahkan menyesali hidupnya ketimbang orang yang hidupnya sederhana. Kenapa? Karena masalah yakin dan ragu. Ragu tentang Allah itu baik banget. Ragu Allah itu dengar nggak doa kita. Ragu Allah itu nolongin kita nggak sih? Ragu Allah itu adil nggak sih? Ragu Allah itu kuasa nggak sih? Padahal dalam sifat 20 yang wajib kita yakini tentang sifat wajib Allah itu ada kudrat, iradat. Nih dua aja coba saya ambil highlight dikit. Kudrat itu artinya dalam konteks anak muda ya, Allah itu mampu banget nolongin kita. Iradat artinya Allah tuh mau banget nolongin kita. Jadi bukan hanya maha kuasa dan maha berkehendak, tapi dalam terjemahan praktis, kudrat, Allah tuh mampu banget nolongin kita. Ala kulli syai'in qadir, bisa apa aja, nggak ada yang nggak bisa. Tapi kita kadang ragu, itulah awal dari masalah hidup kita. Iradat, Allah tuh mau banget kok nolongin kita. Allah tuh mau banget menyayangi kita. Allah tuh mau banget membantu kita, membersamai kita, mau banget. Karena itu sifat wajib bagi Allah, mau Allah tuh. Tapi kita ragu. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari keraguan. Kenapa Allah menciptakan saya seperti ini? Kenapa Allah nggak adil sama saya? Apa maunya Allah? Kurang apa lagi dari saya? Bla bla bla. Pertanyaan-pertanyaan yang meragukan keadilan Allah, yang meragukan rahmannya Allah, meragukan rahimnya Allah, meragukan kemuliaan sifat-sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya hal yang kadang ada di dalam hati kita. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka enggak memuliakan, mengagungkan Allah dengan yang selayaknya mereka agungkan dan muliakan. Walaupun lisan kita bilang amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi kata Allah fi qulubihim marad, hatinya masih ragu. Marad di dalam ayat itu adalah raib, ragu. Walaupun dia bilang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, kata Allah wa ma hum bimu'minin. Pertanyaannya, kenapa
fi qulubihim marad, fi qulubihim syak, raib, di hati mereka ada ragu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kok Allah enggak mengakui keimanan mereka padahal mereka bilang kami telah beriman? Jawabannya walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Mau tahu jawabannya dari Allah langsung? Allah apa maumu? Coba kalian buka deh Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Ketika kita nanya nih, jawabannya langsung dari Allah. Allah apa sih maumu? Kata Allah, yuridullah, Allah pengen, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah apa sih maumu? Allah pengen mudahin kalian, Allah pengen ringanin kalian, karena kalian memang diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Mananya yang diringanin? Ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu atau nggak sadar. Karena kalau dikasih semua yang kita pengenin, sebetulnya bisa jadi itu memberatkan kita. Pengen punya suami kayak Jungkook, kayak Coldplay, kayak Aldi Taher. Pengen punya istri kayak black and white. Atasnya white, bawahnya black. Itu makhluk apa sih itu? Ternyata begitu dikasih, ngeluh. Banyak yang kayak gitu. Aku nikah nih kayak gak berasa jadi istri, kayak jadi budak, kayak jadi asisten rumah tangga buat suami. Karena suamiku tajir, jadi dia arogan, dia superior, dia sombong. Terus akhirnya karena Allah tahu bakal kayak gitu, dikasihlah pasangan yang di luar ekspektasi kita. Terus kita nanya, Allah maumu apa sih? Allah jawab, yuridullah, Allah pengen ayyukhaffifa ankum, meringankan kalian. Kalian gak sanggup punya suami yang kayak gitu. Kalian gak sanggup punya istri yang kayak gitu. Aku tahu. Kok bisa gitu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian enggak tahu. Maka jangan. Bukan ayat ya. Kalimatnya cuma sampai dan kalian tidak tahu. Mau tahu jawaban lagi dari Allah ketika kita tanya kayak gitu? Coba buka surat Al-Ahzab ayat 33. Di akhir ayat tuh. Surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijs. Apa yang Allah mau? Allah ingin menghilangkan kotoran, keburukan, sesuatu yang gak baik dari kita. Apanya yang maksud Allah tuh? Misalnya Allah tuh suruh perempuan berhijab. Apa sih mau Allah tuh suruh orang-orang nutup hijab? Kan Allah sendiri yang menciptakan rambut saya. Allah sendiri yang menciptakan kulit saya yang berwarna bening, glowing, sampai lalat aja kepleset. Kan itu ciptaan Allah, kenapa harus ditutup? Kata Allah, Allah ingin menghilangkan keburukan. Keburukan dari mana? Keburukan justru yang muncul gara-gara keindahan yang kalian miliki. Keburukan di mana? Keburukan di take me out. Keburukan di micet. Gara-gara kamu terlalu indah. Keburukan yang ada di TikTok, bukan aplikasinya ya, tapi postingan, dampak dari postingannya, sehingga disuruh jangan joget di TikTok. Terus di mana? Kan saya senang joget di kamar. Yang lihat siapa? Suami. Belum punya suami, makanya nikah. Itu maunya Allah. Ya.
Apalagi? Masih butuh jawaban? Coba buka surat An-Nisa ayat 27. Udah belum tadi nih? Hah? Tadi berapa? Ini 27 nih, beda ya. Wallahu yurid, Allah pengen ayyatuba alaikum, memaafkan kalian. Allah pengen menghapus dosa kalian. Allah pengen menerima taubat kalian. Itu maunya Allah. Terus hubungannya dalam kehidupan kita apa? Kok saya dikasih masalah? Dengan masalah itu Allah menggugurkan dosa kalian. Kok saya sakit? Dengan sakit itu Allah menghapus kesalahan kalian. Kok saya dikasih ujian? Dengan ujian itu Allah ingin kalian membersihkan diri kalian. Allah cuma pengen bersihin kita, teman-teman. Kenapa sih curiga banget sama Allah? Kalau mau curiga itu sama setan. Kerjaan setan nih. Gitu. Tapi kayak kata Ustadz Abu Huzaifah, dari mana muncul kalimat itu atau pertanyaan itu? Dari tim kreatif, kan setan, dari tim kreatif. Oke, nanti diirit lagi ya jawaban dari Allahnya ya.